Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Nola Heldana, NIM 21201759. saya Jumwa Bisalusti, NIM 21201773. Saya Noviani Roro Pitaloka, NIM 21201757. Di sini kita mendapatkan materi dasar-dasar perpajakan. Nah, di sini ada 7 materi. Yang pertama definisi pajak, 2 asas perpajakan, 3 jenis pemungutan selain pajak, 4 fungsi pajak, 5 jenis pajak, 6 tata cara pemungutan pajak, dan yang ketujuh ada tarif pajak. Nah, yang pertama saya akan menerangkan tentang definisi pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Nah, ada salah satu pendapat para ahli, salah satunya adalah Profesor R. Sunitro. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU yang dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal atau kompensasi. Yang kedua ada asas perpajakan. Asas yang pertama ada asas pemungutan pajak meliputi A. Equality, asas persamaan, B. Certainty, asas kepastian, C. Convenience, asas menyenangkan, D. Ekonomi, asas efisien. 2. Terdapat beberapa asas dalam pemungutan pajak, yaitu A. Asas negara tempat tinggal atau asas domisili, B. Asas negara asal atau negara sumber, C. Asas kebangsaan. 3. Ada jenis pemungutan selain pajak. Ada 4. Yang pertama, retribusi. Retribusi adalah iuran atau pungutan yang dikenakan kepada masyarakat karena menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh negara atau pemerintah. Yang kedua ada cukai. Cukai adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat atas pemakaian barang-barang tertentu. Yang ketiga ada bea. Bea ini dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu bea masuk dan bea keluar. Yang keempat maksud saya ada sumbangan. Sumbangan adalah iuran atau pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada orang-orang atau kepada golongan tertentu. Nah, selanjutnya akan diterangkan oleh Nola. Fungsi pajak. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Fungsi anggaran, budgetar, sebagai sumber pendapatan negara. Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara. Dan fungsi yang kedua, mengatur reguleran. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dan yang ketiga, fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Fungsi redistribusi pendapatan pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Jenis pajak. Yang pertama, pajak penghasilan PPH. Pajak penghasilan atau PPI adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan baik perorangan maupun instansi dan badan usaha. Ternyata jenis pajak penghasilan ini juga banyak, gak cuma pajak penghasilan pribadi doang yang dilaporkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ayu. 6. Tata cara pemungutan pajak. Yang pertama, stelsel pajak. Pada umumnya, stelsel pajak yang dipakai untuk memungut pajak adalah sebagai berikut. A. Real stelsel, B. Fiktif stelsel, dan C. Stelsel campuran. 2. Ada asas pemungutan pajak. Ada asas domisili, asas sumber, dan asas kebangsaan. 3. Sistem pemungutan pajak. A. Official assessment system, B. Self assessment system, C. Withholding system. Yang keempat, ada menghitung pajak sendiri. 7. Tarif pajak. Salah satu syarat pemungutan pajak adalah keadilan, baik keadilan dalam prinsip maupun keadilan dalam pelaksanaannya.
Tarif yang dikenal dan diterapkan selama ini dapat diberikan menjadi A. Tarif tetap. Tarif tetap adalah tarif pajak yang jurnal nominalnya tetap, walaupun dasar pengenaan pajaknya berbeda atau berubah, sehingga pajak yang terutang selalu tetap. B. Tarif proporsional atau sebanding adalah tarif pajak yang merupakan persentase yang tetap, tetapi jumlah pajak yang terutang akan berubah secara proporsional, sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. C. Tarif progresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Yang D. Ada tarif degresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat.